Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di mata pembelajaran biologi. Sebelum belajar, hendaknya membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas disilahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek absensi terlebih dahulu ya. Apakah siswa kelas 12 IPA sudah hadir semuanya? Oke, sudah siap belajar untuk biologi hari ini? Pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang mekanisme evolusi sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran nomor 3.9, yaitu menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, adakah yang masih ingat apakah hubungan antara evolusi dan proses seleksi alam yang sudah kita bahas minggu lalu? Silakan. Oke, benar ya kata Nanda. Singkatnya, evolusi bisa terjadi karena seleksi alam. Individu mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang akan bertahan hidup. Baik, akan Ibu jelaskan materinya ya. Jadi perhatikan dengan baik. Mekanisme evolusi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Lalu, bagaimana sih mekanisme evolusi bisa terjadi? Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Nah, mekanisme evolusi ini ada 3 proses yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, spesiasi. Ada yang sudah mendengar kata spesiasi? Nah, jadi spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. Menurut seorang ilmuwan bernama Ernst Mayr, individu dikatakan satu spesies apabila mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertilisasi. Misalnya nih, perkawinan sesama spesies kucing yang menghasilkan anak kucing. Lanjut, yang kedua ada hukum Hardy-Weinberg. Dalam hukum ini menyatakan bahwa perubahan frekuensi gen pada suatu populasi tidak akan mengalami perubahan jika kondisi tersebut terpenuhi. Misalnya, ukuran populasi yang benar, tidak terjadinya proses mutasi, migrasi atau aliran gen, perkawinan acak, dan tidak terjadinya seleksi alam. Nah, yang terakhir adalah pola-pola evolusi. Mekanisme evolusi terjadi mengikuti pola-pola tertentu seperti evolusi divergen, evolusi konvergen, radiasi adaptif, dan koevolusi. Yang pertama kita bahas mengenai evolusi divergen. Evolusi divergen terjadi ketika suatu spesies yang berbeda berkembang dari nenek moyang yang sama. Contohnya adalah tupai antelope di Grand Canyon. Mereka berasal dari nenek moyang yang sama, akan tetapi keduanya menjadi spesies yang berbeda karena isolasi geografis. Dan yang kedua, evolusi konvergen.
Evolusi konvergen ini dapat terjadi ketika dua spesies yang berkerabat jauh memiliki sifat atau karakter yang mirip. Hal itu terjadi karena spesies tersebut hidup dalam habitat yang sama sehingga dituntut beradaptasi pada lingkungan yang sama. Yang ketiga, radiasi adaptif. Radiasi adaptif ini dapat terjadi ketika sejumlah anggota populasi tunggal mengalami evolusi divergen secara bersama-sama. Radiasi adaptif merupakan kecenderungan suatu populasi untuk mengalami evolusi dan mengalami perubahan bentuk tubuh sebagai respon adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berbeda. Radiasi terjadi pada burung finch yang awalnya berasal dari dataran Amerika ke Kepulauan Galapagos untuk mencari makanan. Burung finch mengalami perubahan bentuk struktur paruhnya sebagai pemakan biji dan buah. Kini berevolusi menjadi berbagai macam struktur paruh pemakan nektar, tumbuhan, dan serangga. Nah, yang terakhir, koevolusi. Koevolusi dapat terjadi dari dua spesies yang sama-sama kan evolusi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya, koevolusi terjadi pada dua spesies yang memiliki interaksi yang dekat secara ekologi, misalnya antara predator dan mangsanya, komensalisme dan mutualisme. Perubahan evolusioner memungkinkan suatu jenis tanaman bunga tertentu mengembangkan struktur bunga yang panjang agar dapat diserbuki oleh burung kolibri yang memiliki bentuk paruh yang panjang. Selanjutnya, silakan berkumpul ke kelompok diskusinya. Setelah itu, Ibu minta perwakilan kelompok menyimpulkan hasil diskusinya ya. Baik, sudah paham ya semuanya mengenai mekanisme evolusi yang kita bahas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya sudah mengikuti belajar dengan baik. Ibu akhiri pertemuan kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.